Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusul Karima dari Prodi Pendidikan Geografi Unit 3 dengan NIM 250405011. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis komponen peta sebagai bagian tugas dari kartografi. Tanpa berlama-lama, langsung ke videonya. Yang pertama itu ada judul peta. Judul peta itu biasanya menunjukkan isi atau tema peta. Misalnya, peta persebaran penduduk di Indonesia tahun 2020. Selanjutnya ada skala peta. Skala peta itu biasanya menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Lalu ada legenda. Legenda biasanya berisi keterangan simbol-simbol yang digunakan di peta agar mudah untuk dipahami. Lalu ada arah mata angin, biasanya ditunjukkan dengan tanda panah, berfungsi untuk menunjukkan orientasi peta. Setelah itu ada insert. Insert peta adalah peta tambahan berukuran kecil yang disisipkan di peta utama untuk memperjelas lokasi atau menampilkan detail tertentu. Lalu ada garis lintang dan bujur, menunjukkan letak posisi suatu wilayah secara geografis. Dan yang terakhir ada sumber dan tahun pembuatan peta, menunjukkan asal data dan waktu peta dibuat. Selanjutnya ada pengertian dan jenis skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jenis skala peta ada 3. Yang pertama, skala angka, misal 1:250.000. Yang kedua ada skala garis, berupa batang skala. Dan yang ketiga ada skala verbal, misal 1 cm di peta sama dengan 2 km di lapangan. Arti skala 1:250.000 adalah 1 cm di peta mewakili 250.000 cm di lapangan, atau sama dengan 2, km sebenarnya. Nah, perbedaan skala kadaster dan skala geografi. Skala kadaster adalah skala besar, contoh 1:1000, digunakan untuk menggambar wilayah kecil dengan detail tinggi seperti denah atau peta tanah. Dan skala geografi adalah skala kecil, contoh 1:1 juta, digunakan untuk wilayah luas seperti peta provinsi atau negara. Perbedaannya memengaruhi bentuk dan detail informasi. Makin kecil skalanya, makin sedikit detailnya. Perbedaan skala peta sangat berpengaruh terhadap informasi rupa bumi yang ditampilkan. Jika peta menggunakan skala besar seperti 1:5000, maka wilayah yang digambarkan memang kecil, tetapi sangat detail. Kita bisa melihat bentuk jalan, bangunan, bahkan batas lahan yang jelas. Sebaliknya, kalau peta memakai skala kecil seperti 1:1 juta, maka wilayah sangat luas, tapi informasi rupanya menjadi lebih sederhana. Biasanya hanya tampak batas provinsi, sungai besar, atau gunung utama. Selanjutnya menghitung skala. Misal, jarak antara dua titik di peta adalah 4 cm, sedangkan jarak sebenarnya di lapangan adalah 3 km. Yang pertama, kita harus menyamakan satuan terlebih dahulu karena di peta menggunakan cm. Maka 3 km kita ubah menjadi cm. 1 km sama dengan 100.000 cm. Jadi 3 km sama dengan 300.000 cm. Setelah itu kita gunakan rumus skala, yaitu jarak di peta dibagi jarak sebenarnya. Maka skala adalah 4 dibagi 300.000. Hasilnya 1:75.000. Artinya setiap 1 cm di peta mewakili 75.000 cm di lapangan, atau sama dengan 750 meter sebenarnya. Cara menghitung jarak sebenarnya dari skala yang diketahui. Misalnya, skala peta adalah 1:100.000 dan jarak antara dua titik di peta adalah 2 cm. Arti dari skala 1:100.000 adalah 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm di lapangan. Jadi, untuk mencari jarak sebenarnya, kita kalikan jarak di peta dengan angka skala. 2 dikali 100.000 sama dengan 200.000 cm. Lalu kita ubah ke kilometer, karena 1 km sama dengan 100.000 cm. 200.000 dibagi 100.000 hasilnya 2 km. Jadi, jarak sebenarnya di lapangan adalah 2 km.
Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa setiap komponen peta memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi geospasial secara akurat. Selain itu, pemahaman tentang skala membantu kita menafsirkan jarak dan luas wilayah dengan benar. Terima kasih telah menyaksikan video ini.